Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih tetap memberi rahmat serta sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran daring. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna kejujuran, firman Allah yang memerintahkan tentang kita agar berlaku jujur atau berkata jujur, kemudian pembagian jujur, tindakan yang merusak nilai kejujuran atau yang dapat merusak kejujuran, dan kali ini kita akan membahas tentang hikmah berperilaku jujur. Baiklah anak-anak ibu sekalian, yang mana tema tersebut atau judul tersebut, hikmah tentang berperilaku jujur, tujuannya agar siswa paham atau mengerti hikmah dari berperilaku jujur dan siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak ibu sekalian, hikmah berperilaku jujur. Yang pertama, jika kita berperilaku jujur secara otomatis atau secara langsung, kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang jujur. Yang kedua, memiliki rasa aman dan tenang dalam hati. Karena kita tidak berbohong, kita itu berperilaku jujur atau kita berkata jujur, maka kita tidak merasa bersalah sama siapapun dan kita tidak takut. Karena kita tidak bohong, aman perasaan kita, tenang hati kita. Coba kalau kita berkata bohong. Tadi disuruh orang tua, coba pergi dulu ke sana, ambil dulu ini. Kita nggak sampai di rumahnya, sampai di tengah jalan kita kembali pulang dan kita sampaikan sama orang tua kita, nggak ada mak, nggak ada orangnya di rumah. Berarti kita berbohong atau tidak berlaku jujur, sehingga kita takut kalau nanti ditanya orang tua atau orang yang kita suruh datangi berjumpa dengan orang tua kita, mereka bertemu, hati kita jadi nggak tenang, perasaan kita nggak aman. Yang ketiga, selamat dari ajab dan bahaya. Kalau kita berkata bohong, kita akan mendapatkan ajab dan kita akan mendapatkan bahaya. Yang keempat, karena kita berperilaku jujur, kita mendapatkan pahala dari Allah. Dan pahala tersebut adalah merupakan simpanan kita atau jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surga Allah. Yang kelima, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya jika kita berperilaku jujur. Contohnya, kita berjual beli, kita nggak jujur, timbangannya tidak pas, dikurang-kurangi, mengambil keuntungan yang terlalu besar, itu berarti kita tidak jujur. Tentu saja orang yang tadinya berbelanja atau membeli sesuatu dari kita karena kita tidak jujur, keluar orang tersebut cari tempat lain untuk berbelanja. Berarti kita kemudahan untuk mendapatkan rezeki tadi itu sudah kita tutup sendiri
Karena kita tidak berlaku jujur, orang lain tidak mau lagi dengan kita atau tidak mau lagi belanja dengan kita. Yang keenam, tidak terbebani. Tidak terbebani dalam hal ini, misalnya kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita ajak untuk mencari sesuatu tersebut, ada teman kita. Tapi setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tidak jujur. Mungkin dapat 10 juta. Tapi kita bilang ke teman kita, cuma dapat 5 juta, jadi kita bagi 2 ya. Berarti kita kan terbebani. Satu, perasaan kita sudah bohong sama teman kita. Kedua kali, yang kita ambil itu bukan hak kita atau bukan milik kita. Yang ketujuh, bersikap positif. Orang-orang yang selalu berperilaku jujur, selalu bersikap positif. Bagaimana itu? Mereka tidak takut orang mau berbuat apapun karena merasa diri kita itu benar. Kita sudah berkata yang jujur, kita tidak takut lagi. Selalu kita positive thinking, bersikap positif. Yang kedelapan, optimis dalam melakukan sesuatu atau tidak ada keraguan. Karena dari awal kita sudah memulai segala sesuatu itu dengan jujur, dengan kebenaran. Makanya kita tidak ragu untuk melakukan sesuatu. Kita yakin kejujuran itu selalu menang, kebenaran itu selalu menang. Walaupun banyak orang yang tidak mau atau tidak pas dengan kita supaya berperilaku jujur, supaya melakukan segala sesuatu itu dengan pondasi jujur. Kebanyakan orang mereka mengabaikan kejujuran, mengabaikan kebenaran hanya untuk mendapatkan sesuatu. Anak-anak ibu sekalian, yang kesembilan yaitu mudah menyelesaikan tugas. Kalau dari awal kita sudah berlaku jujur, sudah berperilaku jujur, sudah menerapkan kejujuran, dalam menyelesaikan tugas, kita tidak perlu kotak-katiin itu, tidak perlu perbaiki ini, perbaiki itu. Karena yang kita tuangkan dalam tugas kita itu apa adanya. Yang ke-10, bersikap berani karena benar. Jadi kalau kita sudah berkata jujur, berperilaku jujur, bersikap jujur, kita tidak akan pernah takut dengan orang lain yang berkata bohong atau yang tidak berperilaku jujur. Yang ke-11, dapat kepercayaan dari banyak orang. Kalau kita jujur, banyak orang yang percaya sama kita, banyak orang yang senang sama kita. Kalau kita sudah menyambung silaturahmi, banyak orang yang suka sama kita, senang sama kita, secara otomatis rezeki tadi itu akan lebih banyak. Anak-anak ibu sekalian, lantas apa sih contohnya berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai contoh, berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, meminta izin dan berpamitan kepada orang tua ketika kita hendak bepergian atau keluar dari rumah. Misalnya kalau kita mau pergi tempat teman, mau ngerjakan tugas, ya kita pamitan, Bapak, Ibu, saya mau ngerjakan tugas dari sekolah di rumah si A. Itu termasuk berperilaku jujur di keseharian kita. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar batas kemampuan kedua orang tua. Bagaimana itu? Pertama, kita sudah tahu orang tua kita itu kerjanya apa, penghasilannya berapa, dan kita juga tahu mampu nggak kalau kita meminta sesuatu lebih dari yang dimiliki orang tua kita. Itu berarti kita tidak berperilaku jujur. Tapi kalau kita meminta sesuatu
sesuai dengan kemampuan orang tua kita, itu berarti kita sudah menerapkan perilaku jujur di kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, mengembalikan sisa uang belanja. Biasa nih anak-anak ibu ini yang disuruh orang tua pergi belanja. Jadi jangan lupa ya, kalau ada kembalian, ada sisa uang belanja, tolong kembalikan kepada orang tua. Kalau kita mau memintanya, setelah kita kembalikan, kita minta, Bu, boleh bagi Bu uangnya. Jadi kita izin dulu, kembali ke poin pertama, meminta izin atau pamitan untuk segala sesuatu. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua. Contohnya, kita mengerjakan tugas. Hasil tugas kita sudah tertera di lembar tugas kita. Ditanya orang tua, belajar apa ini hari? Belajar PAI. Berapa nilainya? 80, Mak. Oh, pandai anak mama. Tapi hasil kerja yang dilaporkan tadi itu harus yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari sekolah. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman saat ulangan. Ini banyak terjadi nih di anak-anak ibu sekalian ini. Kalau udah ulangan dengan ada ancaman, gak apa-apa, gak kau kasih jawaban, nanti lihat di luar. Pokoknya meminta sesuatu dengan ancaman. Jadi jangan diterapkan hal yang seperti ini. Jangan memberi. Berarti yang memberi pun tidak dibolehkan. Atau meminta. Berarti yang meminta pun tidak dibolehkan. Saat ulangan jangan memberi atau meminta jawaban dari teman. Yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan atau tidak hadir. Misalnya kita tidak hadir ke sekolah, kita bilang alasannya sakit, padahal kita terlambat bangun karena tadi malam begadang, nggak bisa bangun pagi, besok tidak berangkat ke sekolah. Tapi karena takut dimarahi bapak ibu guru, sehingga dia berbohong. Sakit saya Bu, berarti dia tidak jujur. Katakan yang sejujurnya. Mengatakan sejujurnya alasan keterlambatan atau tidak hadir. Yang ketujuh, mengembalikan barang yang kita pinjam. Kalau kita meminjam sesuatu, itu sama dengan kita memegang amanah dari seseorang. Kita meminjam buku, kita janji 2 hari, kita pulangkan dalam 2 hari. Walaupun nanti kita meminjamnya kembali, tidak apa-apa. Tapi janji kita tepati dulu. 2 hari kita pulangkan. Kita bilang, Wati, ini udah 2 hari kupinjam tapi belum selesai. Nanti kupinjam lagi ya. Yang ke-8, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang menghalanginya. Contohnya apa, Bu? Kita menghadiri ya, atau memenuhi undangan pesta di tempat teman kita. Kalau kita yang muslim, kita diundang ke acara pesta, kita datang. Jika yang mengundang kita non-muslim dan di dalamnya itu memang acaranya bukan untuk acara kita yang muslim, untuk acara yang non-muslim, itu berarti kita tidak perlu menghadiri. Tapi kalau kita yang sama-sama muslim dan tahu di situ tidak ada halangan sama kita apapun itu, baik makanannya, tempat duduk, acaranya, itu semua dibolehkan dalam Islam, berarti kita itu wajib memenuhi undangan orang tersebut. Itu sudah menunjukkan kita berperilaku jujur. Yang ke-9, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat menepati. Misalnya kita janji sama teman kita, ayo antar aku pulang, besok ku kasih sama aku 20.000. Tapi kita tahu besok kita nggak punya uang 20.000. Sudah tahu kita duluan, kita besok nggak punya uang 20.000 untuk memberi kawan kita. Tapi supaya kita aman ini hari diantarnya pulang ke rumah, kita janjikan sama dia,
kita kasih uang 20.000 supaya dia ngantarkan kita pulang ke rumah. Besok kita nggak dapat menepati janji. Berarti itu kita tidak berlaku jujur. Jadi kalau mau berperilaku jujur, jangan menjanjikan sesuatu yang kita tidak mampu menepati. Yang ke-10, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Jika kita di tengah jalan menemukan sesuatu dan itu ada identitas orang tersebut, maka kita wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Yang 11, membayar sesuatu dengan harga yang sudah ditepati atau disepakati. Contohnya, kita sudah sepakat seperti saat sekarang ya, jualan online atau apa, atau kita membeli sesuatu, di situ kita sudah tawar-menawar dan cocok harga. Barang sudah dilihat, harga sudah ditetapkan. Misalnya harga gula 13.000 ya Bu 1 kilo. Tapi begitu diambil gulanya, kita masih mencari alasan, tidak mau membayar dengan harga yang telah disepakati tadi. Enggak lah Bu, saya bayar 12.000 aja lah Bu, kan saya yang mengambil kemari. Tetap dicarinya alasan supaya dia bisa membayar itu tidak sesuai dengan yang ditepati atau tidak menepati janjinya tadi harga berapa. Jadi ini semua tidak menunjukkan perilaku jujur. Jadi kalau yang menunjukkan perilaku jujur dari 11 tadi itu ya sama seperti meminta izin, tidak meminta sesuatu di luar batas kemampuan, mengembalikan sisa uang belanja, melaporkan prestasi hasil belajar, tidak memberi atau meminta jawaban dari teman, mengatakan yang sejujurnya, bersikap positif, optimis dalam melakukan sesuatu, mudah menyelesaikan tugas, sikap berani karena benar, dapat kepercayaan dari semua orang. Jadi, anak-anak ibu sekalian, di sini ibu meminta kepada anak-anak ibu sekalian untuk menyelesaikan ya tugas materi kita. Itu nanti ada tugasnya, dalam tugas sendiri. Tugas materi hari ini yaitu tuliskan beberapa keuntungan di dunia sebagai buah dari perilaku jujur. Tuliskan 3 dampak negatif dari perilaku dusta yang dilakukan. Ketiga, sebutkan sikap yang harus ditunjukkan agar terhindar dari perilaku dusta. Yang keempat, tuliskan 3 hal yang boleh dilakukan walaupun itu tidak jujur. Jadi baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai, dan ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.